Karena fikih itu sendiri artinya faham. Maka barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fikihkan dia, fahamkan dia. Yufaqihu fid din. Allah bikin dia faham, fikih terhadap agama ini. Maka seorang muslim yang tidak faham mana sunnah, mana bid'ah, dia tidak faham. Mana syirik, mana tauhid, dia tidak faham. Kenapa tauhid harus dibagi tiga? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukankah tauhid itu satu? Nggak faham dia. Nah, berarti orang ini tidak dikehendaki baik oleh Allah. Karena ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia pasti faham. Dan untuk faham, haruskah cerdas? Haruskah jenius? Ya? Haruskah dia hafal sekian juz Al-Quran dulu? Haruskah dia faham bahasa Arab? Tidak. Tidak. Ya. Artinya, kalau tidak paham bahasa Arab, nggak mungkin dia faham. Ya juga, berapa banyak dari kita yang nggak tahu bahasa Arab, tapi Allah tuntun, Allah pertemukan dengan guru-guru yang tidak terkena syubhat, akhirnya paham. Ya, ini kita bicara orang awam. Ini kita bicara orang awam. Kalau pelajar, ustaz, ya gimana boleh nggak paham bahasa Arab? Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kaidah bahasa Arab ya harus tahu lah. Gitu. Ini bicara orang awam. Ya, kan orang awam kan ahlu sunnah itu semuanya ahli ilmu, ulama kan tidak. Yang ulama, yang berilmu dan yang awam sama-sama ahlu sunnah. Antum kira seluruh sahabat, seluruh tabi'in, atba'ut tabi'in, ahli ilmu semua, ulama semua? Tidak. Banyak yang awam, yang duduk di majelisnya Imam Syafi'i, yang duduk di majelisnya Imam Bukhari, ulama semua? Tidak. Kan belasan ribu, bahkan puluhan ribu majelis Imam Bukhari itu. Ini sebelum beliau ditahdir oleh Muhammad bin Yahya, ya. Ketika beliau ditahdir oleh Muhammad bin Yahya, sepi. Sebelumnya luar biasa, puluhan ribu. Maka perlu apa istilahnya, muballigh, penyampai. Kan belum ada pengeras suara, ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan, di sana teriak haddatsana fulan, sebelah sana lagi teriak haddatsana fulan, biar kedengeran semua. Kan ribuan. Repot bener ya zaman dulu, ya. Nah, repot sekali. Apakah yang ada di situ pelajar semua, ulama semua? Tidak. Yang awam datang. Gitu. Bahwa ada majelis khusus murid-murid beliau, ada. Tentu dipisahkan. Karena membeda-bedakan majelis boleh, memisah-misahkan majelis boleh, berdasarkan apa? Keilmuan. Berdasarkan keilmuan. Ya. Ini yang ada, ini majelis ini berapa saya? 15 orang. Ya. Kenapa tidak lebih? Hanya 15 orang ini yang bisa ngikuti. Seperti tadi hadasana fulan, hadasana fulan. Ya. Oh, kalau yang ini, ini umum. Karena pembahasan umum. Gitu. Itu boleh. Yang tidak boleh, ini majelisnya orang-orang kaya. Nah, orang-orang miskin nanti ya malam Senin. Nah, ini khusus orang kaya nih. Malam Sabtu misalnya. Gitu ya. Atau pejabat, atau artis, gitu ya. Ini majelisnya pejabat yang rakyat jelata nanti.
Gitu. Tentu bahasanya tidak vulgar seperti itu ya. Nah, cuman tempatnya saja. Gitu. Wow, kami nggak memilah-milah, bebas semuanya, mau kaya mau miskin boleh ikutin pengajian kami. Cuman berhubung ini di hotel bintang 5, ya kami kan butuh modal, ya bayarlah. Nah, bayar gitu. Ya ini sama aja. Emang kayak miskin bisa bayar, yang kaya tentu bisa bayar. Nah, itu sama. Ya. Nabi gara-gara ini Nabi ditegur dalam surat Al-Kahfi itu. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan palingkan matamu dari mereka. Mereka siapa? Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Bilal, orang-orang miskin, para budak. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang yang hatinya telah kami palingkan. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Itu kan permintaan Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy. Muhammad, kami mau dengar dakwahmu, kami mau dengar ceramahmu, tapi berikan waktu khusus, jangan bareng dengan mereka. Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, orang-orang miskin, para budak. Beri waktu khusus, jangan campur dengan mereka. Nabi mau mengiyakan. Nabi awalnya setuju dengan harapan bahwa yang dapat hidayah itu jangan yang miskin saja, yang kaya juga dapat hidayah. Maksud yang masuk Islam dapat hidayah yang miskin doang? Kan mestinya umum ya, nggak apa-apa lah, ngalak maksudnya Nabi. Bukan Nabi ngincar dengan kekayaan mereka, enggak. Tapi supaya orang-orang kaya, para pembesar Quraisy itu juga dapat hidayah masuk Islam. Nabi belum mengiyakan, langsung pingsan. Turunlah ayat itu. Jangan palingkan matamu dari mereka. Yang dimaksud Ibnu Mas'ud, Khabbab bin Arad, Bilal, para budak, orang-orang miskin. Jangan ikuti orang yang hatinya telah kami palingkan. Nabi saja ditegur, membedakan majelis seperti itu. Bagaimana kita mau mengulang lagi atas nama sunnah salaf? Mungkinkah ada keberkahan dari situ? Nah, Imam Malik menolak, Imam Bukhari menolak. Ketika diundang untuk ke istana, terkenal dengan ucapan Imam Malik, ditulis oleh para imam di kitab-kitab mereka, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan suruh mendatangi. Kalau mau ya datang ke sini, datang ke majelis, datang ke masjid. Gitu. Imam Bukhari ini terulang lagi, Imam Bukhari bahkan ketika beliau sudah ditahdzir oleh Muhammad bin Yahya tadi, ketika majlis beliau sepi, karena Muhammad bin Yahya kan jauh lebih senior, murid kepercayaan dari Imam Ahmad, sedangkan Bukhari jauh dari Imam Ahmad, walaupun kenal, tahu kan di Sahih Bukhari kan hanya 1 atau 2 periwayat langsung dari Imam Ahmad, menunjukkan tidak terlalu dekat. Tentu kaum muslimin hari itu nggak ada yang tidak sikoh dengan Imam Ahmad. Salah satu kepercayaan Imam Ahmad ini adalah Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ada salah faham dalam masalah ucapan Imam Bukhari saat Imam Bukhari ditanya apakah lafaz Al-Quran yang keluar dari mulut manusia, kita yang membaca Al-Quran, lafaznya itu makhluk atau tidak. Imam Bukhari menjawab dengan jawaban yang hak, bahwa suara manusia makhluk. Emang benar kan, suara manusia makhluk, gitu ya. Cuman sampai kepada Imam Muhammad bin Yahya beda, bahwa lafaz-lafaz itu Al-Quran itu makhluk. Hari itu kan fitnah khalqul Quran sangat luar biasa, maka Muhammad bin Yahya berhati-hati. Tentu Muhammad bin Yahya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Siapa Imam Bukhari setelah sekian abad, ya kan? Ya bagi Muhammad bin Yahya ya biasa, sama-sama pelajar. Ini sebuah kesalahan yang harus ditakdir. Maka sampai membuat
Muhammad bin Yahya mengatakan, barang siapa yang masih duduk di majlisnya Bukhari, haram duduk di majlisku. Ya, luar biasa ini. Dan semuanya diam. Ya. Yang masih mau duduk di majlis Bukhari, jangan duduk di majlisku. Semuanya diam kecuali Imam Muslim. Muslim waktu itu kebetulan sedang duduk di majlis Muhammad bin Yahya, langsung mengemasi barang-barangnya, berdiri meninggalkan majlis itu. Ini saking cintanya Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Ya. Nah, ini pelajaran bahwa membedakan majlis dalam hal ilmu boleh. Ya, seperti istilah kita, ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, lulus dan seterusnya. Yang tidak boleh dalam hal kekayaan, jabatan, ini tidak boleh. Bagaimana yang awal-awal ngaji dengan yang sudah lama ngaji? Dibedakan? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh. Kan sebagian kita ada yang berpendapat, ini kalau baru-baru ngaji, duduk di majelisnya Syahini, bengong karena baru ngaji, ya. Nah, maka mau Ustadz ini dulu, gitu. Adakah seperti itu? Kita lihat zaman Nabi SAW. Apakah ada peraturan yang baru saja masuk Islam jangan langsung duduk di majelis Nabi, tapi majelisnya Umar dulu misalnya, diajari nama Ali dulu misalnya? Nggak ada seperti itu. Yang senior seperti Abu Bakar, Umar, dengan yang baru saja masuk Islam sama-sama duduk di majelis Nabi. Karena pengajaran secara umum itu sederhana, ringan, insya Allah. Ya, maka tidak ada istilah yang awal, yang akhir, yang senior, yang junior, tidak ada. Tidak.